Fajar perlahan menyingsing di ufuk timur, menyelimuti Gunung Bromo dengan kabut tipis yang masih mengambang di atas lembah. Udara dingin menusuk tulang, tetapi Pak Suryo sudah terbiasa dengan suasana ini. Sebagai pemandu wisata senior di Desa Ngadas, ia tahu betul setiap jalur pendakian, setiap batu, dan setiap celah di gunung yang telah menjadi bagian hidupnya selama puluhan tahun. Pagi itu, ia mendapat tugas untuk memastikan jalur pendakian aman sebelum sekelompok turis datang siang nanti. Dengan langkah mantap, ia menyusuri jalan setapak yang masih dipenuhi embun. Namun di tengah perjalanan sesuatu menarik perhatiannya. Di tanah yang masih lembab, ada jejak kaki yang tak biasa. Jejak itu bukan milik pendaki biasa. Terlalu dalam dan berpola aneh, seperti sepatu bot berat yang digunakan pekerja atau militer. Pak Suryo berjongkok, meneliti lebih dekat. Jalur ini jarang dilalui orang, apalagi dalam beberapa hari terakhir tidak ada laporan pendaki yang melewatinya. Ia mengikuti jejak itu, yang semakin lama semakin banyak, seperti ada sekelompok orang yang sering bolak-balik di jalur ini. Rasa penasaran mendorongnya untuk berjalan lebih jauh. Saat ia melewati sebuah semak lebat, matanya menangkap sesuatu yang tidak wajar. Di antara pepohonan pinus yang tinggi, ada area terbuka dengan beberapa pohon yang ditebang secara kasar. Dahan-dahan berserakan, seolah ditebang terburu-buru. Aroma tajam menyeruak di udara, sesuatu yang asing dan tidak biasa. Pak Suryo melangkah lebih dekat. Tanah di tempat itu tampak lebih subur dibandingkan sekitarnya, dan ada bekas tanah yang baru digarap. Ia menyibakkan beberapa semak, dan di sanalah ia melihatnya. Barisan tanaman asing tumbuh rapi dalam pola yang tidak wajar. Daunnya lebar, berwarna hijau tua, dan batangnya tegak kokoh. Jantung Pak Suryo berdetak lebih cepat. Ini bukan tanaman biasa. Sebagai orang desa, ia mengenali banyak jenis tanaman. Tetapi yang satu ini hanya pernah ia dengar dari berita, ganja. Tubuhnya menegang. Otaknya berpacu antara ingin segera berlari kembali ke desa atau tetap di tempat untuk mencari lebih banyak petunjuk. Tapi sebelum ia bisa mengambil keputusan, suara ranting patah terdengar dari balik pepohonan. Pak Suryo membeku. Ada seseorang di sana. Dengan cepat, ia berjongkok dan menahan napas. Matanya mengamati sekeliling, mencari asal suara. Dari kejauhan, ia melihat siluet seseorang bergerak di antara pepohonan, tampak memeriksa sekitar dengan waspada. Orang itu mengenakan jaket hitam dan topi, wajahnya sulit terlihat. Tak ingin mengambil risiko, Pak Suryo perlahan mundur, memastikan langkahnya tidak menimbulkan suara. Ketika ia merasa cukup jauh, ia berbalik dan berjalan cepat menuruni jalur yang tadi ia lalui. Di dalam kepalanya, satu pertanyaan besar muncul. Siapa yang berani menanam ganja di kawasan konservasi seindah Bromo? Sesampainya di desa, Pak Suryo langsung menuju rumah kepala desa Pak Wijoyo. Dengan napas masih tersengal, ia mengetuk pintu dengan keras. "Pak Kades, kita punya masalah besar," katanya dengan suara serius. Pak Wijoyo, yang baru saja membuka pintu, langsung menangkap ekspresi ketakutan di wajah Pak Suryo. "Ada apa, Pak Suryo?" tanyanya. Pak Suryo menelan ludah sebelum menjawab. "Ada ladang ganja di hutan. Malam telah larut di Desa Ngadas. Lampu-lampu rumah penduduk masih menyala samar, dan udara dingin mulai menusuk lebih tajam." Di dalam rumah kepala desa, Pak Wijoyo duduk di hadapan Pak Suryo dengan ekspresi tegang. "Pak Suryo, Anda yakin dengan apa yang Anda lihat?" tanya Pak Wijoyo. Suaranya rendah tapi penuh kewaspadaan. "Saya yakin, Pak, tanaman itu tidak salah lagi, daunnya khas. Saya juga melihat seseorang mengawasi area itu," jawab Pak Suryo mantap. Pak Wijoyo menghela napas panjang. Ia tahu bahwa laporan ini bukan sesuatu yang bisa dianggap enteng. Menanam ganja di kawasan konservasi seperti Bromo bukan hanya melanggar hukum, tetapi juga mencoreng nama desa mereka. Jika sampai ketahuan pihak luar, bisa-bisa Ngadas dicap sebagai tempat kegiatan ilegal. Tak ingin gegabah, Pak Wijoyo memutuskan untuk mengumpulkan beberapa warga kepercayaannya. Orang-orang yang bisa menjaga rahasia dan tidak mudah panik. Malam itu juga, mereka berencana menyelidiki lebih lanjut. Penyelidikan rahasia di lereng Bromo. Beberapa saat kemudian, 5 orang telah berkumpul di rumah Pak Wijoyo. Pak Suryo sebagai saksi utama, Pak Darto seorang petani senior, Mas Wira pemuda desa yang terbiasa berburu di hutan, dan 2 anggota Linmas desa, Surip dan Jono. Tanpa banyak bicara, mereka mengambil senter dan berjalan diam-diam menuju jalur yang dilalui Pak Suryo pagi tadi. Kabut masih menggantung di lereng gunung, membuat suasana semakin mencekam. Setelah hampir 1 jam berjalan, mereka akhirnya tiba di lokasi. Dengan hati-hati, mereka mengamati area tersebut. Meski gelap,
Cahaya bulan cukup untuk memperlihatkan ladang tersembunyi itu. Pak Darto berjongkok dan meraba tanah. Ini jelas sudah lama digarap, tanahnya subur. Mereka bukan baru mulai. Mas Wira menyisir area sekitar, mencari petunjuk lebih lanjut. Beberapa menit kemudian, ia kembali dengan wajah serius. Ada bekas pondok kecil di balik pohon sana, sepertinya tempat mereka menginap. Pak Wijoyo mengamati tanaman yang berjejer rapi. Jumlahnya ratusan, tumbuh subur dengan tinggi hampir 1 meter. Ini bukan kerjaan amatir. Tiba-tiba, suara deru motor terdengar dari kejauhan. Semua orang menoleh ke arah jalur tanah yang menurun di sisi lain ladang. Cahaya lampu motor terlihat bergerak mendekat. "Kita harus pergi sekarang," bisik Pak Wijoyo tegas. Tanpa membuang waktu, mereka mundur perlahan, berusaha tidak menarik perhatian. Dari kejauhan, mereka melihat 2 orang turun dari motor dan berjalan ke arah ladang. Salah satunya membawa senter besar, menyapu area sekeliling. Beruntung, mereka berhasil meninggalkan lokasi sebelum ketahuan. Dalam diam, mereka bergegas kembali ke desa. Laporan ke pihak berwajib, kembali di rumah Pak Wijoyo, mereka berdiskusi dengan penuh ketegangan. "Kita harus segera lapor polisi," kata Pak Wijoyo akhirnya. "Tapi bagaimana kalau mereka punya orang dalam? Kalau jaringan mereka besar, kita bisa dalam bahaya," kata Mas Wira penuh keraguan. Pak Wijoyo terdiam sejenak. Ia paham risiko itu. Namun, membiarkan ladang ini terus beroperasi juga bukan pilihan. Setelah berdiskusi, mereka sepakat untuk melapor langsung ke polsek terdekat tanpa menarik perhatian. Keesokan paginya, Pak Wijoyo dan Pak Suryo pergi ke kantor polisi dengan alasan menghadiri urusan desa. Setibanya di sana, mereka meminta bicara langsung dengan Kapolsek dan menceritakan semua yang mereka temukan. Kapolsek, seorang pria berusia 50-an dengan wajah serius, mendengarkan dengan seksama. Setelah itu, ia berdiri dan berkata, "Kita harus bergerak cepat sebelum mereka tahu kita sudah mengetahuinya." Sementara di desa, suasana semakin mencekam. Malam itu, suara motor besar kembali terdengar di jalan setapak menuju gunung, lebih banyak dari sebelumnya. Apakah para pelaku mulai menyadari bahwa mereka telah ditemukan? Pagi itu, suasana di desa Ngadas terasa lebih sunyi dari biasanya. Warga yang biasanya sibuk dengan aktivitas pertanian, kini lebih banyak berbisik satu sama lain. Kabar tentang ladang ganja tersembunyi di kawasan Bromo sudah mulai menyebar di kalangan orang-orang tertentu. Di sisi lain, di kantor Polsek, Kapolsek segera menghubungi tim dari Polres dan Balai Konservasi Sumber Daya Alam (BKSDA). Mereka sadar operasi ini tidak bisa dilakukan sembarangan. Jika ladang itu dikelola oleh jaringan besar, mereka harus ekstra hati-hati. Siang itu, sebuah tim gabungan yang terdiri dari polisi bersenjata, petugas kehutanan, dan beberapa anggota Linmas Desa mulai bergerak menuju lokasi. Pak Suryo dan Mas Wira ikut serta sebagai penunjuk jalan. Penyergapan di lereng gunung, dengan penuh kewaspadaan, tim berjalan menuju ladang yang kemarin malam ditemukan. Suasana terasa tegang. Burung-burung terdengar berkicau nyaring, seakan menyadari ada sesuatu yang tidak biasa terjadi di hutan hari itu. Setelah 1 jam perjalanan, mereka tiba di lokasi. Namun, yang mereka lihat membuat mereka terkejut. Ladang itu sudah dalam keadaan kosong. Sebagian besar tanaman telah ditebang, dan beberapa area bahkan sengaja dibakar. Pondok kayu yang kemarin ditemukan kini hanya tersisa puing-puing hangus. Bau asap masih terasa di udara, tanda bahwa semua ini dilakukan dalam waktu yang tidak lama. "Kita terlambat," gumam Kapolsek. Namun, mereka tidak menyerah. Tim mulai menyisir area sekitar, mencari jejak para pelaku. Tak jauh dari sana, mereka menemukan beberapa karung besar yang ditinggalkan. Ketika dibuka, karung itu berisi ganja kering siap edar. "Ini bukti kuat," kata salah satu petugas sambil mengamankan barang bukti. Di sisi lain, Mas Wira yang menyisir jalur setapak menemukan sesuatu yang lebih mencurigakan. Bekas ban mobil yang masih segar. Artinya, para pelaku baru saja meninggalkan lokasi ini beberapa jam yang lalu. Kapolsek segera menghubungi tim di pos jalan raya, meminta mereka melakukan razia terhadap kendaraan yang melintas, terutama yang mencurigakan. Pengejaran di jalan raya tak lama setelah perintah itu diberikan, sebuah truk tertutup yang melaju di jalan desa dihentikan oleh tim kepolisian. Sopir dan seorang penumpang tampak gugup ketika diminta turun. Saat digeledah, bagian belakang truk berisi tumpukan karung yang serupa dengan yang ditemukan di ladang. Setelah diperiksa lebih lanjut, benar saja, karung itu penuh dengan ganja siap edar. Sopir dan penumpang langsung diborgol di tempat.
Setelah diinterogasi, mereka mengaku hanya kurir yang diperintahkan mengambil barang dari ladang di Bromo untuk dikirim ke luar daerah. Namun mereka menolak menyebutkan siapa dalang di balik operasi ini. Meski para pelaku utama belum tertangkap, polisi kini memiliki bukti kuat untuk mengembangkan kasus ini lebih jauh. Dampak bagi Desa Nadas. Setelah operasi ini, suasana di Desa Nadas kembali normal, meski masih ada kekhawatiran di antara warga. Beberapa orang mulai bertanya-tanya, siapa yang sebenarnya terlibat dalam jaringan ini? Apakah ada orang dalam desa yang membantu operasi ini? Pak Wijoyo mengajak warga untuk lebih menjaga desa mereka. Ia meminta semua orang lebih waspada terhadap orang asing yang datang tanpa tujuan jelas dan lebih aktif melaporkan hal-hal mencurigakan. Di sisi lain, pihak berwenang terus menyelidiki jaringan yang lebih besar di balik kasus ini. Beberapa tersangka lain mulai diburu, dan kasus ini menjadi perbincangan luas. Tidak hanya di tingkat desa, tetapi juga di tingkat nasional. Meski ladang ganja itu telah dihancurkan, pertanyaan masih tersisa. Apakah ini satu-satunya ladang di kawasan Bromo, atau masih ada yang tersembunyi di tempat lain? Tamat.